Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, Theocentric Motivator, Sales Training, Expert and Performance Consultant. Selamat mengikuti. Ya, selamat pagi. Balik terus di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara. Apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Thanks God ya. Kita masih diberikan umur panjang untuk bisa beraktivitas di pagi hari ini di tanggal 1 Maret 2021. Nah, udah 3 bulan berjalan nih dari penghujung tahun 2020, berarti saatnya kita untuk bisa lebih sadar dan juga lebih paham tentang apa dan bagaimana yang sudah kita lakukan di 2 bulan kemarin. Apakah ini sudah sesuai dengan ekspektasi kita ketika banyak resolusi-resolusi yang Anda buat di setiap tahunnya, dan semoga kami doakan bisa terwujud sampai dengan penghujung 2021 nanti. Ada saya, Daryl Adam, yang akan temani Anda bersama dengan tentunya founder of Theocentric Motivation and Leadership, Master Trainer of Transformational Leadership, NLP Licensed Practitioner, Team Alignment Facilitator, Sales Training Expert, and also Organizational Culture Consultant, and he is Managing Director Capson Asia Servitama, dan CSA ada Pak Eloy Zaluku. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mas Daryl. Good morning, good morning, good morning untuk semua smart listeners dimanapun berada. Yes. Oke, gimana? Sehat hari ini Pak Eloy? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat Mas Daryl. Sangat fresh ya di awal bulan Maret ya. Apakah ada satu kegiatan yang menyenangkan seminggu ini? Boleh kita review sedikit? Saya udah lama nggak nanya hal ini loh Pak Eloy. Oh iya. Biasa, kita memberikan inspirasi di beberapa tempat, dan nanti juga hari Sabtu ada seminar publik, nanti juga kita akan informasikan, dan minggu ini adalah final naskah untuk buku saya yang akan diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Judulnya adalah An Invitation to Theocentric Motivation and Leadership. Demikian Mas Daryl. Wow, udah nyetak buku aja. Buku keberapa Pak Eloy? Ini buku kelima Mas Daryl, baru 5. Oke. Jadi segala bentuk investasi yang Anda lakukan ya, dari mungkin Senin ketemu dengan Senin, termasuk mungkin dengan mengikuti sebuah materi berupa dalam hal webinar atau aplikasi Zoom meeting yang menghadirkan pembicara, itulah satu bentuk investasi. Jadi investasi itu tidak hanya melulu kita membuang sejumlah uang, membeli sebuah unit apartemen misalnya, properti, emas, atau kita bermain di bidang saham, bisnis di bidang trading, tetapi hadir mengikuti webinar juga merupakan sebuah bentuk investasi. Nah, ini erat korelasinya dengan tema kita tentang bagaimanakah kita berinvestasi dalam diri Anda. Berinvestasilah dalam diri Anda. Itu bahasan kita pada kesempatan pagi hari ini di program Smart Motivation. Nah, bagi Anda Smart Listeners yang ingin tahu seperti apakah langkah-langkah yang perlu Anda lakukan ketika Anda merasa wajib untuk berinvestasi dalam diri. Bukan lagi berinvestasi di bidang luar eksternal ya, tapi investasilah di internal kita. Nah, kenapa kita harus mengangkat hal ini? Saya serahkan langsung waktunya ke Pak Eloy Zaluku. Silakan Pak Eloy. Terima kasih Mas Daryl, dan sekali lagi Smart Listeners dimanapun berada, syukur Alhamdulillah, puji Tuhan kita bisa bertemu di 1 Maret loh ini Mas Daryl. Januari kita lewatin, ya toh? Februari kita lewatin. Dan sekarang kita sudah di bulan Maret, karena itu bila ada sahabat-sahabat yang ulang tahun, atau pernikahan, ulang tahun perusahaan di bulan Maret, kita doakan sungguh ya Mas Daryl, semuanya tambah hebat, tambah sehat, tambah sukses. Dan pagi hari ini kita akan ngobrol santai untuk temanya itu invest in yourself. Invest in yourself. Kan kita berinvestasi ya bisa di properti, ya, bisa di emas, tapi ini khususnya investasinya ke dalam nih Mas Daryl. Investasinya ke dalam diri. Nah, karena itu kita mulai dengan kalimat bijak dari salah seorang guru saya yang bernama Jim Rohn. Ya, teman-teman konsentrasi dan dengarkan baik-baik ya. Berikut kalimatnya dalam bahasa Inggris, nanti saya langsung terjemahkan. Go to work on yourself harder than you work on your job. If you work hard on your job, you can make a living. If you work hard on yourself, you could make a fortune. Artinya, berusahalah mengembangkan diri Anda lebih daripada Anda mengembangkan
pekerjaan Anda. Saya ulang ini, dengarkan baik-baik supaya tidak salah paham, Mas Daryl. Berusahalah mengembangkan diri Anda lebih daripada Anda mengembangkan pekerjaan Anda. Loh, kenapa demikian? Pak Jimron menjawab, karena jika Anda bekerja keras dalam pekerjaan Anda akan dapat memenuhi nafkah keluarga sehari-hari. So pasti. Tapi ingat ya, hanya memenuhi nafkah keluarga. Tetapi perhatikan, jika Anda bekerja keras untuk mengembangkan diri Anda sendiri, maka Anda akan dapat menjadi orang kaya. Bukan hanya kaya secara materi, uang, karena itu pasti, tetapi secara spiritual juga akan kaya. Jadi kalau kita fokus mengembangkan diri, pekerjaan kita akan ikut berkembang, Mas Daryl. Tetapi kalau kita hanya fokus ngembangin pekerjaan kita, dan kita lupa mengembangkan diri ini, nah ini yang nanti dialami oleh sebagian besar manusia di dunia, ternyata pada waktu tertentu jadi obsolete, artinya expired, artinya kadaluarsa, artinya tidak dipakai lagi oleh industri karena sudah dianggap jadul. Why? Karena dia sibuk mengembangkan kerjanya, tapi dia lupa mengembangkan dirinya. Seperti itu, Mas Daryl. Oke, jadi sebetulnya hal yang harus diperhatikan pada kesempatan pagi hari ini, sebetulnya kalau dari sisi motivasi adalah, boleh kita bekerja, mengembangkan apa yang sudah menjadi job desk kita di perusahaan ya Pak Elo ya, thanks God kalau misalnya masih punya kesempatan untuk bekerja, tapi jangan lupa juga untuk investasikan semuanya itu juga dalam diri Pak Elo. Singkatnya seperti itu ya. Jadi biar ada simbiosis yang seimbang antara diri kita, kemudian pekerjaan kita. Nanti kita akan coba bahas lebih detail sebenarnya bagaimana sih semua hal itu bisa terjadi berdasarkan pengalaman pribadinya Pak Eloy Zaluhu. Karena saya yakin beliau sudah marang melintang di banyak sekali hal yang berhubungan dengan kehidupan ini sehingga beliau menjadi seorang theocentric motivation. Apa sih poin pentingnya? Kok perlu gitu loh menginvestasikan ke dalam diri kita? Padahal hal tersebut kadang-kadang sering dilupakan. Orang sibuk fokus untuk investasi di bidang eksternal. Ya Pak Elo ya, beli ini, beli itu, agar nanti return on investment-nya itu bisa banyak. Tapi ternyata lupa investasi ke diri. Nah ini step awalnya. Fondasinya kita coba buat lagi ya Pak Elo ya, agar semuanya itu bisa lebih maksimal. Oke, kami menggunakan Anda untuk interaksi di WhatsApp kami 0812 11 12 959. Di YouTube juga kami sediakan kolom chat buat Anda yang mau interaksi, atau Anda bisa coba interaksi juga di Instagram kami. Yang belum follow, silakan follow di @radiosmartfm 959. Anda jangan kemana-mana, pemaksimalan pembahasan ini akan kami lanjutkan di sesi berikutnya. Tetap bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation. Saya Daryl Adam masih bersama dengan Pak Eloy Zaluhu, Theocentric Motivation, dan kita bicara masalah invest in yourself. Investasilah dalam diri Anda. Memang tidak pernah kenal kata terlambat ya, setelah Anda menyadari bahwa pentingnya berinvestasi dalam diri. Dalam artian, banyak orang yang sudah menginvestasikan banyak pundi-pundinya di eksternal, dalam bentuk barang misalnya, bentuk apalagi properti misalnya, dan juga instrumen investasi yang lainnya. Tapi jangan sampai lupa untuk bisa menginvestasikan banyak hal dalam diri, khususnya di internal diri kita. Nah, termasuk yang satu ini adalah bentuk investasi kita. Kalau saya sering bahasakannya itu investasi leher ke atas tuh ya kayak begini gitu loh. Jadi Anda seorang karyawan, Anda mahasiswa-mahasiswi, Anda ibu rumah tangga atau siapapun dengan profesi apapun, bisa menjadi kok the 10% entrepreneur di era digital dan era kolaborasi bisnis seperti saat ini. Bahkan 10% dari waktu dan sumber lainnya adalah yang dibutuhkan untuk bisa memulai hasrat entrepreneurial Anda. Tanpa mengambil waktu jam kerja Anda, nggak ganggu jam kuliah Anda, nggak ganggu pekerjaan rumah tangga, nggak harus kehilangan pekerjaan tetap Anda atau menanggung resiko yang terlalu besar, Anda bisa kok maksimalkan potensi Anda untuk penghasilan 10 kali lebih banyak. Yuk, daftarkan diri Anda untuk mendapatkan ilmu dan kesempatan ini lewat virtual webinar gratis dengan tema The 10% Entrepreneur Becoming a Collabpreneur. Tentunya bersama dengan Master Teacher of Theocentric ada Pak Eloy Zaluhu dan Benedikta Puspita. Sekali lagi, ini gratis. Caranya cuma daftar aja langsung, karena webinar akan dilaksanakan di hari Sabtu,
6 Maret 2021, jam 9 pagi sampai dengan jam 11 siang, waktu Indonesia Barat. Mohon maaf ya, ini kuotanya terbatas. Jadi, bagi Anda yang dengarkan apa yang saya sampaikan ini, segera daftar sekarang sebelum kehabisan tempat ya. Lewat WhatsApp di 0813 857 85704. Sekali lagi di 0813 857 85704. Oke, Pak Eloy, boleh kita mulai? Tapi gini, maksud saya begini, banyak orang yang mencontoh kesuksesan seorang itu berdasarkan pengalaman, misalnya sharing session. Nah, sekarang ini kita di tema invest yourself ya, invest in yourself. Apa kira-kira kisah nyata yang pernah Pak Eloy alami dan itu nanti bisa diduplikasi sama smart listeners yang juga dengarkan pada pagi hari. Silakan Pak Eloy. Terima kasih Mas Daryl. Smart listeners, sekali lagi kita bicara invest in yourself dan saya akan ceritakan apa yang saya alami, tetapi sebelumnya saya mau memastikan kembali bahwa ketika tadi saya mengatakan kembangkan diri Anda lebih dari Anda mengembangkan pekerjaan, bukan berarti kita bekerja setengah hati, Mas Daryl. Bukan berarti kita malas-malasan, tidak. Itu sih tidak teosentris namanya. Dan bisa-bisa akan segera menerima surat cinta. Artinya SP1, 2, 3 atau PHK. Kondisinya lagi begini, harus memberikan yang terbaik di dalam pekerjaan kita masing-masing. Tetapi saya sampaikan sekali lagi, banyak orang yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya yang ada sekarang dan lupa untuk mengembangkan dirinya. Dengarkan kalimat berikut, success is something you attract by becoming an attractive person. Success is something you attract by becoming an attractive person. Artinya, sukses adalah sesuatu yang Anda tarik dengan menjadi pribadi yang menarik. Ini penting, saya ulang. Sukses adalah sesuatu yang Anda tarik dengan menjadi pribadi yang menarik. Nah, karena itu teman-teman, betul Mas Daryl. Saya ingat sekali tahun 2001, saya kembali ke Jakarta ini setelah kuliah ya di Melbourne. Kemudian saya bekerja. Dan saya ingat sekali 2002 itu saya pindah dari pekerjaan yang lama ke pekerjaan yang baru. Kemudian saya pindah lagi. Nah, teman-teman di tahun 2002 sampai 2003 itu saya masih ingat sekali gaji saya 2 juta rupiah dan itu turun dari gaji saya sebelumnya. Saya sampaikan sekali lagi, itu berarti 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, saya bekerja 2002 sampai 2003 itu gajinya 2 juta. Dan itu turun. Gaji saya yang pertama lebih tinggi dari gaji itu. Nah, tetapi kenapa saya melakukannya? Karena saya mengejar ilmunya. Saya bukan mengejar uangnya. Itu artinya dari waktu itu saya sudah memahami artinya penting invest in myself dulu. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman, Mas Daryl, smart listeners, kalau 2 juta per bulan waktu itu saya ingat saya aja ngekos itu 800.000 per bulan. Dan itu saya makan, itu mesti hemat-hemat. Nggak boleh lebih dari 10.000 sekali makan. Dan bisa dibayangkan ya, teman-teman juga waktu itu yang kerjanya dapat gaji segitu, ya pas-pasan dah. Habis bulan habis gaji dan pas-pasan deh itu. Tetapi saya jalani sekali lagi karena tadi itu, teman-teman, smart listeners, saya bukan mengejar uangnya. Saya masih muda waktu itu, masih usia di bawah 25 tahun kan. Nah, apa yang terjadi kemudian? Saya kerjaannya adalah menemani bos saya waktu itu kemana-mana. Karena itu perusahaan yang bergerak dalam bidang marketing research and consulting. Itu sesuai dengan background pendidikan saya, Mas Daryl. Saya lulusnya memang 2 jurusan, marketing dan manajemen. Saya khususnya di bagian education, training and education. Jadi kerjaan saya menemani bos untuk meeting dengan banyak klien, lalu menemani beliau memberikan training di berbagai hotel, dan saya mempelajari bagaimana beliau memilih topik-topik training yang cocok untuk market. Sampai saya menemani beliau, waktu itu ada program talk show seperti ini di
radio tetangga Mas Daryl, nggak jauh dari tempat radio Smart FM. Jadi disitulah saya bertemu dengan orang-orang di media. Sampai akhirnya 2005 saya memulai karir sebagai seorang pembicara. Saya menemui itu siapa? Senior trainer, ya kan? Motivator hebat. Dari mana saya dapatkan nomor telepon mereka? Ya dari radio itu. Sampai akhirnya bisa sampai 16 tahun sudah menjalani profesi ini, dan saya sampaikan di 2005 itu aja saya dengan bantuan dari Pak Deddy Suherlan, Trisula Corporation, itu sudah mulai dibayar 5 juta per hari training. Nah, ini bukan urusan angkanya, bukan. Tetapi yang saya maksudkan adalah invest in yourself. Sampai pada akhirnya, ini kalau saya menyebutkan angka, bukan untuk sombong-sombongan, Mas Daryl, bukan, karena masih banyak trainer yang hebat. Saya ingat tahun 2016, itu tepatnya 22 Juli 2016, ada seorang pembicara dunia datang ke Indonesia, namanya Pak John C. Maxwell. Itu diundang oleh salah satu teman, dan beliau menceritakan beliau bicara dari jam 9 sampai jam 4 sore, dibayarnya 3 miliar. Itu adalah pembicara yang sudah menuliskan lebih dari 100 buku dan terkenal seluruh dunia. Saya bahkan kenal juga salah satu pembicara lokal, waktu zaman-zamannya itu 2 jam, tidak boleh kurang dari 100 juta, waktu zaman-zamannya. Nah, tentu kondisi sudah agak berubah. Saya itu mentoknya di 50 juta per hari, Mas Daryl. Ada yang mau bayar itu? Ada. Itu dibuktikan dengan MOU kita dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Dan saya harus akui, Radio Smart FM itu juga banyak memberikan kontribusi di dalam perkembangan karir saya. Tetapi yang saya maksudkan adalah dari 2 juta per bulan ke 50 juta per hari, itu tuh pasti kan bertanya, bagaimana kok itu bisa terjadi? Bagaimana terjadi? Bahwa tidak semua klien bayar 50 juta per hari? Yes, itu kan namanya juga ini kan hobi lah. Tapi ada perusahaan-perusahaan yang memang punya budget segitu, they don't mind. Dan itu sudah dari tahun 2013 loh. Itu berarti sudah 8 tahun terakhir itu terjadi. Bahwa pandemi datang, itu banyak berubah, dan kita banyak melakukan webinar seperti ini. Tetapi yang saya sedang sampaikan adalah, come on ladies and gentlemen, khususnya teman-temanku, sahabatku yang di bawah usia 40 tahun nih, gitu. Invest in yourself. Oleh karena kondisi pandemi bisa terjadi ya, tetapi saya juga akhirnya terus belajar, ternyata banyak peluang yang sebenarnya kalau kita mau invest in ourselves, kita akan mendapatkan hasil. Berarti kalau dari 2 juta ke 50 per hari tadi itu bukan cuma 10xers loh Mas Daryl. Kalau 10xers itu adalah dari 2 juta per bulan ke 20 juta sebulan. Dan saya akan menyebutkan angka. Sekali lagi ini bukan untuk sombong-sombongan. Masih ada langit di atas langit. Saya hanya mau encourage teman-teman yang mendengarkan. Ada saat-saatnya di dalam profesi seperti yang saya jalankan ini, itu 400 sampai 500 juta sebulan itu kita bisa dapatkan. Itu baru dari 2 juta ke 400-500 berapa persen. Bagaimana terjadinya? Invest in yourself, ladies and gentlemen. Invest in yourself. Sekali lagi, tidak semua perusahaan mampu membayar itu. Tetapi ada perusahaan yang berani membayarnya. Why? Karena they see something. Mereka melihat sesuatu. Ada memang perusahaan-perusahaan tuh yang ngefans banget. Begitu, perusahaan tuh ada yang pokoknya maunya trainernya si A. Pokoknya si B. Kalau dia udah mau si B, nggak mau manggil si A. Ada juga owner, pemilik perusahaan yang begitu gitu loh Mas Daryl. Jadi kalau udah klik dengan satu prinsip tertentu, ya dia maunya itu aja. Yang saya mau sampaikan bukan angkanya. Yang saya mau sampaikan adalah invest in yourself. Investasi ke dalam, dan 10xers itu saya buktikan itu bukan cuma sekedar kata, itu real saya alami. Seperti itu Mas Daryl. Oke. Dari apa yang disampaikan sama Pak Eloy Zaluku sendiri, saya yakin ini tanpa subjektivitas yang kuat ya Pak Eloy ya. Berarti ada satu ketertarikan orang yang membuat kita tuh menarik gitu loh di pasaran. Apakah ini juga bagian dari invest yourself? Nanti kita singgung ya sesi berikutnya ya. Kita break sebentar ya. Karena itu sepertinya ada daya tarik yang kuat gitu loh. Sehingga ya maunya sama si A aja, sama si B aja. Walaupun kita harus ada preparation-nya juga, yaitu invest yourself tadi. Nanti kita akan coba hubungkan antara dua hal ini. Sehingga membuat orang itu selalu menarik di mata publik. Kami akan segera kembali. Kembali
Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation di edisi 1 Maret 2021. Saya Daryl, Anda masih bersama dengan Pak Eloy Zaluku dan kita bicara masalah invest in yourself ya. Berinvestasilah dalam diri kita atau diri Anda sendiri. Karena ini penting sebagai sebuah fondasi dasar. Kalau melihat dari apa yang disampaikan Pak Eloy tadi emang jelas ya. Banyak orang yang melakukan perjalanan hidupnya tanpa disadari, kok makin lama gajinya makin naik, kok makin lama kompetensinya makin bagus, kok makin lama potensinya makin keluar. Nah, ini kadang-kadang tanpa kita sadari itu adalah akibat mungkin kita pergaulan yang bagus, kemudian juga lingkungan eksternal yang mendukung, sehingga terciptalah satu motivasi dalam diri, kenapa saya nggak bisa seperti mereka gitu. Nah, kita mulai menginvestasikan dengan menyerap banyak ilmu, pembelajaran, seperti itu. Nah, termasuk dengan hal yang satu ini. Ini merupakan bentuk dari investasi Anda juga, agar Anda yang karyawan, Anda yang ibu rumah tangga, Anda mahasiswa-mahasiswi yang juga ingin menjadi the 10% entrepreneur. Ingat, persentase entrepreneur kita masih sangat jauh di bawah standar minimal dari kelayakan. Nah, untuk itu silakan Anda bergabung bersama dengan sebuah program yang ternyata ini berhubungan dengan era digital ya, serta kolaborasi bisnis. 10% dari waktu dan sumber daya lainnya adalah yang dibutuhkan untuk memulai hasrat entrepreneurial Anda semuanya. Ini nggak ganggu jam kerja bagi Anda yang bekerja, nggak ganggu jam kuliah, nggak ganggu jam ngurus rumah tangga, tetapi Anda juga tidak menanggung risiko yang terlalu besar. Nah, maksimalkan potensi Anda untuk penghasilan 10 kali lebih banyak. Silakan dapatkan ilmu dan kesempatannya belajar lewat virtual webinar free dengan tema The 10% Entrepreneur Becoming a Collabpreneur bersama dengan Master Trainer Eloy Zaluku dan Benedikta Puspita. Gratis buat Anda. Webinarnya dilaksanakan di hari Sabtu, 6 Maret 2021, dari mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 11 siang waktu Indonesia Barat. Tapi maaf, kuotanya terbatas. Yuk segera daftar lewat WhatsApp di 0813 857 85704. Sekali lagi di 0813 857 85704. Oke, Pak Eloy, kita mulai. Rangkaian apa yang harus dilakukan agar kita bisa invest in yourself? Silakan Pak Eloy. Terima kasih Mas Daryl. Ini menarik sekali karena ada pertanyaan juga yang masuk dari teman yang bergabung di Instagram Eloy Zaluku dan TML Community, dan saya izin jawab sebentar ya Mas Daryl karena pastikan tidak ada kesalahpahaman ini. Ya, monggo Pak Eloy. Jadi pertanyaannya adalah butuh waktu berapa lama katanya, dari 2 juta per bulan sampai 50 juta per hari tadi. Saya sampaikan dulu ya, smart listeners, di dalam profesi seperti yang kami jalanin sebagai seorang trainer motivator itu bukan berarti tiap hari dapat project. Maka nanti dihitung dah tuh ya, 50 kali 20 hari kerja, maka 2M per bulan. Saya belum di level itu dan bukan itu. Ya, tadi saya sampaikan, saya pernah mendapatkan itu, apalagi di bulan, itu sudah mulai dari tahun 2013, 2014, 2015. Walaupun tahun 2019 ya mulai menurun karena ya itu tadi kan, kondisi ekonomi juga mempengaruhi. Tetapi sekali lagi, it is not about the money. Saya bukan bicara uangnya itu loh. Karena ada langit di atas langit, masih banyak orang di atas itu. Tetapi mari kita ingat, yang dikejar bukan uangnya. Uang serta berbagai penghargaan lainnya itu akan tertarik kepada kita jikalau kita menjadi pribadi yang menarik dulu. Banyak orang Mas Daryl, ujung-ujung utamanya itu ngejar uangnya. Gimana Pak dapat? Bukan uangnya, karena dari perjalananku di dalam karir menjalankan profesi ini, saya bahkan tidak pernah berpikir di awal Mas Daryl bahwa saya pernah punya kesempatan untuk mendapatkan itu. Saya pernah diundang di Bangkok. Itu bicara ternyata tidak lebih dari 10 menit pada akhirnya. Dan itu dibayarnya 50 juta tadi. 10 menit saya berbicara. Udah dibayar tiketnya, udah diajak ke sana, diajak jalan-jalan pula. Bicara ternyata 10 menit. Walaupun di dalam kita punya perjanjian, saya bicara mesti 1 jam. Tapi karena ada kegiatan lain, saya ternyata hanya berbicara kira-kira 10 menit. Nah, yang saya sampaikan adalah
Mari kita fokus di tengah-tengah kondisi dunia yang seperti ini. Jangan hanya mengeluh, gitu loh maksud saya. Invest in yourself. Justru cari kesempatan dan Anda tuh mau mengembangkan diri dalam bidang apa sih? Misalnya, apakah Anda sebenarnya sejak kecil sukanya itu nulis? Mulailah sekarang belajar menulis. Lalu nanti Anda mendengar teman-teman, mana ada bro orang sekarang dihargai karena tulisan. Sekarang kan sudah zamannya video lah, zamannya bikin videografi. Dan who said so? Enggak lah, dunia ini banyak orangnya, 7 miliar, men. Di Indonesia kalau kita bicara 240 juta, banyak banget. Pasti ada, kalau 1% saja yang tertarik terhadap apa yang Tuhan titipkan kepada Anda, don't worry, itulah maksud saya. Sehingga mari kita memahami bahwa kesuksesan itu bukanlah sesuatu yang dikejar. Sebaliknya, kesuksesan Anda tarik dengan terlebih dahulu menjadi pribadi yang menarik di mana? Ya di pasar yang Anda layani. Artinya, kenali dulu pasar yang Anda mau layani itu siapa. Tidak semua orang tertarik dengan apa yang saya sampaikan, Mas Daryl. Mereka tertariknya dengan, let's say, topik-topik yang berhubungan dengan hal-hal yang berbeda. That's okay. Karena itu justru know yourself, itu kan pertamanya. Kenali diri Anda, lalu kembangkan dari sana. Seperti itu, Mas Daryl. Oke, baik. Kita ke WhatsApp dulu ya, Pak Eloy ya. Siap. Ini sudah ada, sebentar. Saya lihat dulu. Ibu Lili. Selamat pagi, Pak Eloy Zaluku dan juga Mas Daryl. Selamat datang di bulan Maret 2021. Oke. Bu Lili menanyakan begini. Bagaimana seorang ibu rumah tangga juga bisa melakukan invest in yourself, Pak Eloy? Karena mengingat pekerjaan saya itu hanya mengurusi rumah tangga, anak termasuk suami, tapi ada bisnis kecil-kecilan. Nah, bagaimana semuanya bisa menjadikan sebuah bentuk investasi dalam diri? Terima kasih. Gimana Pak Eloy? Oh, this is so good. Ini bagus sekali. Dan saya akan jawab dengan sebuah quote dari guru saya lagi. Beliau mengatakan begini, each person's income is determined primarily by their philosophy, not by the economy. Artinya, pendapatan income setiap orang itu ditentukan oleh apa? Filosofinya, pola pikirnya, mindsetnya, pikirannya, bukan kondisi ekonomi dan bukan kondisi pekerjaan yang sedang dikerjakan sekarang. Jadi Ibu, saya berharap kalimat itu bisa memberikan inspirasi dan semangat bahwa income seseorang tidak ditentukan oleh kondisi ekonomi atau kondisi pekerjaannya saat ini, tetapi ditentukan oleh apa? Personal philosophy. Filosofinya dia mengenai hidup. Bagaimana dia melihat uang, bagaimana dia memandang hidup, bagaimana dia memandang yang namanya entrepreneur. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Daryl. Pada bulan, nah ini Maret, kan setiap bulan, hari Sabtu minggu pertama itu saya commit myself. Bersama, karena saya diajak oleh grup Ciputra untuk mengembangkan namanya CEC ini loh, namanya itu Ciputra Entrepreneurs Club. Kenapa Mas Daryl? 16 tahun saya keliling Indonesia ini dan sekarang melalui webinar saya memotivasi orang dan memotivasi diri saya sendiri bahwa you can make it. Invest in yourself. Don't give up on your dream. Jangan putus asa. Bab terakhir dari hidup kita belum ditulis. Ayo bangkit. Lalu mereka bertanya, oke, Pak Eloy, dari mana memulainya? Nah, selama ini ya saya bilang, mulailah dari apa yang ada di tangan. Kerjakan yang terbaik dimanapun Anda berada. Tapi ada beberapa orang, aku butuh peluangnya. Nah, itulah kenapa ketika grup Ciputra mengajak saya untuk mengembangkan CEC tadi, ya saya terima. Supaya apa? Saya bukan hanya memotivasi, tapi saya menyampaikan bagi yang butuh peluangnya, ya masuklah ke sana. Itu yang dibicarakan pada hari Sabtu yang akan datang, jam 9 sampai jam 11. Jadi bagi yang belum daftar, silakan daftar. Intinya adalah apapun peluangnya Ibu rumah tangga. Sekarang kan digital ya Mas Daryl. Iya. Aduh, banyak banget yang bisa dikerjakan. Pertanyaannya adalah, are you willing to pay the price? Berani nggak bayar harganya? Harganya bukan masalah uang loh ya, tetapi komitmen. Kalau saya bilang the 10% entrepreneur, apa itu? Kan saya ini marketnya karyawan-karyawati, Mas Daryl.
Dan saya tidak pernah berpikir, ayo karyawan berhenti jadi entrepreneur. That's not me. That's not me. Saya adalah orang yang berpikir kerja sebagai karyawan-karyawati silakan. Tapi kerja itu berapa lama sih? Rata-rata kan 8 jam, Mas Daryl. Sebagai theocentric motivator, saya selalu mengatakan, give more than expected. Berikan lebih dari yang diharapkan, berikan lebih dari gaji yang Anda terima. Artinya, kalau orang rata-rata bekerja 8 jam, bekerja 10 jam, itu filosofi saya. Loh, kok saya bisa mengatakan itu? Di Radio Smart FM dan di berbagai tempat, 50 direktur CEO perusahaan hebat sudah saya wawancara. Dan saya selalu bertanya, Mas Daryl, bagaimana sih Pak rahasianya Bapak dari level staff menjadi direktur CEO di perusahaan besar? Apa rahasianya? Saya tarik garis dan saya menemukan rahasia mereka adalah give more than expected. Berikan lebih dari yang diharapkan. Namun, itu kan 10 jam kerja tadi. 8 ditambah 2 jam. Saya minta deh berikan 1 jam ekstra setiap hari aja. Nah ini komitmennya. Ini very praktis. Sangat praktis ini. 1 jam setiap hari, smart listeners hari ini mulai pikirkan. Anda gunakan 1 jam itu komit untuk mengembangkan diri Anda dalam hal apa? Apakah dalam hal digital marketing, digital selling, public speaking, atau berbicara mengenai pajak, tax, atau Anda mau menjadi seorang host seperti Mas Daryl, I don't know. Tapi harus ada satu hal yang Anda commit every single day. Commit yourself, invest in yourself. Itu Mas Daryl. Baik, ini belum rampung ya. Masih ada satu sesi lagi. Saya masih punya banyak hal yang ingin saya tanyakan karena berhubungan dengan semuanya juga gitu. Tidak termasuk Anda yang mungkin beraktivitas di perusahaan, tapi yang di rumah pun seperti ibu rumah tangga tadi, Bu Lili juga menanyakan tuh gimana invest yourself-nya. Banyak cara. Nanti kita coba bahas lagi lebih detail di sesi yang terakhir. Tetap bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku, dan saya Daryl Adam akan terus menemani Anda di sisa waktu ini untuk bisa tahu lebih jauh sebenarnya apa sih yang perlu dilakukan ketika kita dirasa harus menginvestasikan dalam diri kita. Nah, setiap orang itu pasti saya yakin punya satu keterbatasan ya, sehingga itu dijadikan sebagai sebuah bentuk standarisasi. Bukan pembenaran sih, tapi sadar gitu loh. Oh iya, standar saya emang seperti ini gitu ya. Nah, ini nih yang kadang-kadang penting diperhatikan juga Pak Eloy. Ketika orang udah bicara masalah standar, aduh nggak bisa, udah segini standarnya. Gimana mungkin potensi yang ada dalam diri kita yang begitu hebat ini Pak Eloy, bisa paling tidak dinaikkan standar levelnya. Nah, itu how-nya bagaimana kira-kira? Atau how-to-nya seperti apa Pak Eloy? This is good. Karena memang itu menjadi poin terakhir saya di dalam pembahasan kita ini, Mas Daryl. Naikkan standar Anda. Di dalam bicara invest in yourself, minimal kalau Anda belum ketemu peluang apapun, naikkan standar Anda. Pernahkah teman-teman merasa gagal mencapai target kerja atau target penjualan? Atau saat ini sedang mengalaminya? Coba cek kembali standar kerja Anda. Apakah Anda pernah menetapkan standar atau ekspektasi untuk hasil pekerjaan Anda sendiri? Ini penting loh. Sadarkah kita bahwa standar tersebut ya tentunya akan menentukan kualitas dari hasil pekerjaan Anda. Ingat ya, standar Anda menentukan kualitas kerja Anda. Mereka yang menyelesaikan pekerjaannya dengan standar rata-rata akan menghasilkan kualitas rata-rata. Nah, bagaimana jika Anda naikkan standar Anda saat ini menjadi 10 kali lipat lebih tinggi? Bukan tidak mungkin loh, Anda akan mendapatkan hasil 10 kali lebih dari sebelumnya. Jadi, waktu saya mengatakan invest in yourself, belajar, ya. Networking lagi, ya. Adakah ilmu-ilmu tertentu yang sekarang harus learn dan yang lama unlearn? Lupakan yang lama karena ternyata sudah jadul, udah nggak bisa dipakai lagi. Ya sudah. Tapi dalam perjalanannya, ini praktis banget. Hari ini, commit to yourself. Saya hidup dengan standar 10 kali lebih tinggi. Why? Karena berhubungan dengan kalimat tadi, Mas Daryl. Bahwa
income seseorang itu bukan ditentukan oleh kondisi ekonomi atau kondisi pekerjaan atau kondisi hidup saat ini. Tetapi ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh personal philosophy. Nah, salah satu contoh dari personal philosophy itu adalah standar kita. Kalau kita merasa, ya mana mungkin sih gue bisa dapat gaji lebih, dapat kerja juga udah syukur, maka itu yang Anda dapatkan seumur hidup. Kalau Anda merasa, mana mungkin sih saya ini bisa mulai usaha, the 10% entrepreneur, aduh, saya ini kan dari keluarga petani, mana mungkin. Itu berarti standar Anda loh. Kalau standarnya itu, ya sudah, jangan salahkan siapa-siapa, karena hasil yang Anda dapatkan, hasil yang saya dapatkan, itu sesuai dengan standar yang Anda pakai selama ini. Seperti itu, Mas Daryl. Oke, baik. Ini kita coba lihat dulu WhatsApp yang sudah masuk. Ini dari sebentar. Pak Edi di Medan. Siap. Pagi Pak Eloy, bagaimana kita bisa membantu mengubah mindset seseorang agar bisa bangkit dari pola bisnis tempo dulu ke era digital saat ini? Dan selalu melihat dan membandingkan dengan keunggulan kompetitor dan tidak berfokus pada keunggulan sendiri. Nah, mohon pencerahan Pak Eloy. Silakan. Sebenarnya ini pertanyaan juga bagus banget ya. Mindset itu ada proses pembentukannya, Bapak. Ya, itu selalu dimulai dari informasi atau referensi. Jadi kalau informasi seseorang tidak berubah, mindset-nya tidak berubah. Nah, seringkali akhirnya mindset itu dipaksa berubah ketika seseorang mengalami hal-hal yang sangat traumatis sifatnya. Entah itu bangkrut, entah itu hal-hal yang sangat berat. Ya. Nah, kita kan berharap jangan sampai menunggu hal itu terjadi. Bagaimana caranya? Ya itulah kenapa hadir radio Smart Event seperti ini kan. Kenapa orang-orang seperti kami masih mau menulis buku, masih mau memberikan seminar-seminar gratis. Karena kita berharap informasi itu mempengaruhi mindset seseorang. Mindset itu nanti mempengaruhi sikapnya. Nah, tapi kalau tadi selalu membandingkan diri dengan orang lain, sekali lagi itu juga personal philosophy, itu pola pikir. Iya Pak, dia fokusnya pada keunggulan perusahaan lain, padahal kita juga punya keunggulan. They need help. Bahkan pimpinan kita itu juga bisa down loh, Mas Daryl. Tidak ada orang yang terlalu hebat di dunia yang, tidak pernah kena pukul dan jatuh. Justru semua orang hebat itu pernah kena pukul dan jatuh, tapi mereka bangkit kembali. Nah, kadang untuk dia bangkit kembali, dia nggak mampu sendirian. Dia butuh anggota timnya, dia butuh anak buahnya, dia butuh istri, dia butuh suaminya. Jadi ayo teman-teman, smart listeners yang sekarang sedang melihat, iya loh, temanku tuh lagi down banget. Kenapa ya? Dia mindsetnya begitu banget. Begini aja kok sudah nyerah. Come on. Jangan hanya menyalahkan, jangan hanya menghakimi, help them. Bangkitkanlah dia, supaya dia bangkit, dan 5 tahun ke depan mereka lihat ke belakang dan mereka akan mengatakan, thank you loh, kalau bukan kamu tahun 2021, aku sudah jadi apa sekarang. Thank you loh. Jadi, Pak, ada orang-orang memang yang sekarang dia melihat dirinya tuh negatif, dia melihat dirinya tuh gagal, dia melihat dirinya nggak mampu. Encourage them. Nah, mungkin Bapak juga bisa menjadi Certified Theocentric Motivator untuk nanti Anda bisa menolong orang-orang di sekitar, termasuk atasan kita. Jadi, maksudnya begini, Mas Daryl, anggota tim, karyawan, staf yang baru masuk pun, naikkan standarmu. Apa itu? Bukan orang yang selalu dimotivasi, tapi motivasikan juga atasanmu dengan cara senyuman, datang ke tempat kerja jangan terlambat, diberikan tugas ya jangan terlambat bikin reportnya, invest in yourself sampai akhirnya nanti dunia memberikan imbalan yang di luar dugaan Anda. Itu Mas Daryl. Oke, ini sama dengan filosofi semesta mendukung gitu ya. Kita memberikan terbaik, kita akan mendapatkan terbaik. Kita memberikan yang tidak baik pun, kita akan mendapatkan yang tidak baik pun. Baik, Pak Eloy, tinggal 2 menit tersisa. Kita boleh ambil satu summary dari perspektifnya Theocentric Motivation. Silakan. Terima kasih Mas Daryl, smart listeners dimanapun berada. Terima kasih sudah bergabung. Dan ini sudah 1 Maret 2021. Sekali lagi syukur Alhamdulillah. Dan ayo kita tetap semangat ya. Kita membahas hari ini tuh invest in yourself.
Dan tadi saya sudah menyampaikan quote yang disampaikan oleh salah satu guru saya, yaitu Jim Rohn, yang mengatakan, go to work on yourself harder than you work on your job. Bukan berarti kita kalau kerja main-main, bukan. Tetapi jangan sampai hanya fokus kerjaan aja, lupa untuk meningkatkan kualitas diri. Karena kalau kualitas diri Anda naik, maka pekerjaan Anda kualitasnya juga akan naik. Itulah kalau teman-teman lihat di Facebook saya, itu bertahun-tahun profile picture saya itu nggak berubah. Kenapa? Karena itu sesuatu yang saya yakini. Kalimatnya adalah begini. Tidak ada seorang pun, no one, yang pernah dibayar berdasarkan waktu. Tidak ada. Melainkan berdasarkan nilai manfaat atau kontribusi yang dia berikan kepada divisi, kepada perusahaan, kepada industri, kepada pasar dan dunia. Sehingga semakin tinggi value-nya, semakin tinggi imbalannya. Jadi fokusnya bukan pada angka pendapatan, bukan. Itu nanti akan datang dengan sendirinya. Fokusnya adalah invest in yourself, tingkatkan kualitas dirinya, dan nanti dunia, mau tidak mau, mereka akan membayar lebih dari yang pernah Anda bayangkan. Itu Mas Daryl. Terima kasih Sobat Listeners sudah bergabung sama kami. Kita ketemu lagi nanti di Senin minggu depan dengan tema dan pembahasan yang berbeda. Terima kasih juga Pak Eloy. Saya Daryl Adam. Saya Eloy Zanuku katakan, yes I can, keep the smile, be the connectors. Thank you. Thank you Pak Eloy. Pamit ya, aku ke sama-sama Mas Daryl, sehat selalu. Terima kasih. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy. Thank you Mas Daryl. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.